Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Alfian Hasanul Muna dengan NIM 204021009 akan sedikit menyampaikan mengenai perkembangan dakwah di Cina pada mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh beliau Dr. Haji Ahmad Zaini, Lisensi Magister Studi Islam. Langsung saja pada materi yang pertama ini saya slideshow. Kita mengetahui bahwa Islam adalah agama universal. Universal di sini artinya Islam dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, baik ras, budaya, etnis maupun yang lainnya. Islam dapat diterima dengan baik. Nah, diterimanya Islam dengan baik ini tidak lepas dari prinsip-prinsip Islam, yakni adanya tawasud, tasamuh, tawazun, i'tidal. Tawasud di sini artinya Islam tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri, tengah-tengah. Tawasud berarti tengah-tengah. Islam ini tidak terlalu lunak dan juga tidak terlalu radikal. Yang kedua ini tasamuh, artinya toleransi, bahwa Islam ini mempunyai toleransi yang tinggi antar suku, budaya, ras, etnis maupun yang lainnya. Yang ketiga tawazun ini artinya keseimbangan. Keseimbangan di sini berarti Islam itu juga mementingkan dunia, bukan hanya akhirat. Seimbang antara dunia dan juga akhirat. Dari ketiganya ini sehingga menimbulkan iktidal, artinya agama yang tegak lurus, agama akan berjalan dengan baik adanya ketiganya ini. Ada juga yang mengatakan bahwa prinsip dalam Islam yakni amar ma'ruf nahi munkar, memerintah yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dari prinsip-prinsip ini terbukti Islam dapat diterima berbagai kalangan masyarakat, berbagai negara termasuk masyarakat Cina. Masyarakat Cina ini dapat menerima Islam dengan sambutan yang hangat. Selanjutnya ini banyak sekali hikayat tentang masuknya Islam ke negeri tirai bambu ini, sebutan untuk negara Cina. Nah, hikayat yang pertama ini mengatakan bahwa Islam masuk di Cina itu dibawa oleh sahabat Rasulullah. Yang kedua, Islam masuk ke Cina dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga 3 sahabatnya. Yang ketiga, mengatakan bahwa Islam masuk ke Cina pada abad ke-7 dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atas utusan Khalifah Utsman bin Affan. Kita membahas tentang hikayat yang pertama. Hikayat yang pertama ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Cina dibawa oleh sahabat Rasulullah yang hijrah ke Al-Habasyah Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia. Sahabat Rasulullah datang ke Ethiopia ini untuk menghindari kemarahan dan amuk masa kaum Quraisy jahiliyah pada masa tersebut. Siapa saja orangnya, yakni ada Ruqayyah, suami dari Ruqayyah, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ketika sampai di Ethiopia ini, para sahabat tersebut mendapatkan perlindungan dari Raja Asmana Negus di kota Aksum, salah satu kota yang berada di Ethiopia. Para sahabat tersebut menetap beberapa tahun yang kemudian akhirnya berlayar dan tiba di daratan Cina pada saat dinasti Sui berkuasa, kisaran antara tahun 581 sampai dengan 618. Hikayat yang kedua mengatakan bahwa Islam datang ke Cina dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan 3 sahabatnya berlayar ke Cina dari Ethiopia pada tahun 616 Miladiah. Yang kemudian saat kembali ke Arab dan 21 tahun lagi baru kembali ke Guangzhou, salah satu kota di Tiongkok, Cina. Kembalinya saat ke Guangzhou ini membawa kitab suci Al-Quran yang kemudian didakwahkan kepada masyarakat Cina. Hikayat yang ketiga ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Cina pada abad ke-7 pada masa dinasti Tang yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditugaskan Utsman untuk datang ke Cina pada tahun 615 Masehi. Selang beberapa tahun saat meninggal dunia dan kuburannya sekarang dikenal dengan nama Gey Majars. Menurut Ibrahim, dalam bukunya Muslim in China, versi terakhir ini yang lebih valid. Kita membahas yang versi terakhir ini ya. Datangnya Sa'ad bin Abi Waqqas atas usulan Utsman tadi diterima secara terbuka oleh Kaisar Yonghui dari dinasti Tang, yang dimana Kaisar ini sangat menghargai Islam karena dianggap mempunyai kesamaan dengan ajaran Konfusianisme, salah satu ajaran yang ada di Cina tentang paham kebajikan-kebajikan akhlak maupun etika-etika. Nah, Kaisar itu sangat menghargai Islam, datang ke Cina dan akhirnya mengizinkan berdirinya masjid pertama di Chang'an atau Kanton.
Yang masjid itu diberi nama Huwaisheng atau Masjid Memorial, yang menurut versi Ibrahim Tin yang mempunyai buku tadi, masjid tersebut diberi nama Kuang Tahse yang berarti menara cemerlang. Ketika dinasti Tang berkuasa pada masa Kaisar Yonghui tadi, Islam mencapai masa keemasan dan kosmopolitan budaya, sehingga Islam dapat tersebar dengan baik dan dikenal oleh masyarakat Tiongkok. Materi yang terakhir ini adalah Islam masuk ke Cina pada abad ke-12 ini. Masuknya Islam ke Cina pada abad 12 ini melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur darat yang disebut jalur sutra, yang kedua adalah jalur laut yang disebut juga dengan jalur lada. Jalur darat ini banyak yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Cina banyak yang bermadzhab Hanafi. Sedangkan jalur lautnya bermadzhab Maliki. Sangat jarang di Cina ada yang bermadzhab Syafi'i maupun madzhab Hambali. Selain bukti Islam tadi, adanya masjid pertama yang dibangun, yakni adanya identifikasi nama antara Cina Muslim, di mana sebutan-sebutan itu diantaranya adalah Mu Maimu untuk sebutan nama Muhammad, Ha untuk sebutan nama Hasan, dan juga Sai untuk sebutan Said. Nah, hingga kini, setelah berabad-abad Islam tersebar di Cina, akhirnya Islam dapat melahirkan lebih dari 136 juta umat Muslim yang tersebar di wilayah Cina. Nah, itulah tadi kesimpulannya, Islam masuk ke Cina yang paling valid adalah dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atas usulan Khalifah Utsman bin Affan pada abad ke-7 atau pada masa dinasti Tang. Itu. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.